Seharusnya kalau definisi iklim memang meliputi waktu yang relatif lama, harusnya Indonesia sudah beriklim tropis sejak dulu, begitu kira-kira. Dan ini hanya bisa dikaitkan dengan mata pelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang definisi iklim, dimana masih sangat berkaitan dan masih bisa dikaitkan, ada kaitan antara geografi dan sejarah. Penting sekali ya kita mengaitkan mata pelajaran ini. Yang pertama, peserta didik akan semakin yakin dengan kemampuan sang guru. Yang kedua, kaitan antar mapel ini juga ditekankan dalam penerapan kurikulum merdeka. Baik, kita lanjut ke materinya. Definisi iklim. Definisi iklim ini adalah kondisi udara yang meliputi wilayah luas dan kurun waktu yang relatif lama. Ini berlawanan dengan cuaca ya. Kalau cuaca, kondisi udara meliputi wilayah sempit dengan kurun waktu yang relatif singkat. Bagaimana dengan iklim Indonesia? Jadi kalau berdasarkan klasifikasi iklim matahari, Indonesia itu beriklim tropis ke antara hingga 23 LU maupun 23,5 LS. Jika dengan definisi iklim, benarkah iklim Indonesia tropis sejak lama? Ini yang dibahas. Karena menurut definisinya, iklim tadi meliputi wilayah luas dan kurun waktu yang lama. Seharusnya kalau definisi iklim memang meliputi waktu yang relatif lama, harusnya Indonesia sudah beriklim tropis sejak dulu, begitu kira-kira. Dan ini hanya bisa dikaitkan dengan mata pelajaran sejarah. Bagaimana iklim dan materi sejarah? Ini kaitannya dengan kejadian di abad ke-13. Terjadi sebuah peristiwa dinasti Yuan. Ini salah satu kerajaan di dataran Cina ya, meminta upeti kepada Raja Singosari atau Kerajaan Singosari. Dinasti Yuan ini dipimpin oleh Kubilai Khan, di mana dinasti ini sukses menguasai Cina, bahkan digadang-gadang menguasai sepertiga bagian dunia. Nah, karena raja yang waktu itu adalah yang berkuasa, Raja Kertanegara, ini kemudian menolak permintaan upeti yang diminta oleh dinasti Yuan. Jadi dinasti Yuan saat itu mengirim utusan ke tanah Jawa untuk meminta Raja Kertanegara bergabung dengan dinasti Yuan, namun dengan catatan dia harus membayar upeti gitu. Nah, utusan dinasti Yuan ini kembali pulang ke daratan Cina dan melaporkan ke Kubilai Khan. Bahkan di versi tertentu ini ada kejadian yang cukup sadis. Kertanegara ini bahkan memotong telinga utusan dinasti Yuan tersebut. Nah, Kubilai Khan marah dan mengirim tentara untuk menyerang Singosari. Jadi sesampainya utusan itu di depan Raja Kubilai Khan pun marah dan segera mengirim tentara untuk menyerang kerajaan Singosari. Tentu ya, perjalanan dari daratan Cina ke Singosari ini butuh waktu yang lama. Di selang waktu yang lama itu ada kejadian yang cukup menarik, yaitu pengkhianatan. Jadi Kertanegara sebagai Raja Singosari waktu itu memiliki orang yang sangat dipercaya, namanya Jaya Katuang. Nah, Jaya Katuang ini berkhianat dan membunuh Kertanegara. Akhirnya inilah yang menjadi awal keruntuhan kerajaan Singosari, dan Jaya Katuang
merebut kerajaan Singosari dan memindahkan pusat kerajaan Singosari ke Kediri. Nah, Raden Wijaya yang saat itu sebagai menantu Raja Kertanegara merasa dendam pada Jayakatwang begitu. Setelah kejahatan berakhir, kemudian datanglah tentara Mongol atau tentara dinasti Yuan ke tanah Jawa. Dan kedatangan tentara Mongol ini diketahui oleh Raden Wijaya yang juga sudah mendirikan kerajaan kecil. Raden Wijaya memanfaatkan keadaan ya dengan strategi yang sangat luar biasa. Strategi yang bagaimana? Ternyata Raden Wijaya ini mengadu domba tentara Mongol dan kerajaan Kediri yang waktu itu dipimpin oleh Jayakatwang sekitar akhir abad ke-13. Jadi intinya begini, Raden Wijaya ini bersedia bergabung dengan dinasti Yuan, bersedia untuk membayar upeti dan bersedia untuk membantu mengalahkan raja yang menolak membayar upeti. Nah, tentara Mongol tentu tidak tahu terjadi pergolakan luar biasa ketika mereka perjalanan menuju ke tanah Jawa. Mereka tidak tahu bahwa raja yang menolak waktu itu, Raja Kertanegara, telah mati dibunuh oleh Jayakatwang. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Raden Wijaya ini mengadu domba ya, menceritakan bahwa Jayakatwang itulah yang menolak membayar upeti kepada dinasti Yuan. Kemudian jelaslah tentara Mongol bekerja sama dengan kerajaan kecil Raden Wijaya mengalahkan kerajaan Jayakatwang, dan Jayakatwang dipastikan terbunuh saat perang terjadi. Setelah meraih kemenangan, tentara Mongol ini pun melakukan pesta pora di tepi pantai. Jadi sambil mabuk-mabukan, namun Raden Wijaya beserta pasukannya setelah siap dengan strateginya, mereka tidak terlena dengan kemenangan itu dan bersiap menyerang balik tentara Mongol. Di luar dugaan, Raden Wijaya beserta pasukannya melakukan serangan mendadak di kondisi tentara Mongol yang sedang mabuk parah. Akhirnya mereka pun mundur dengan sangat kacau, karena saat itu juga hembusan angin muson timur segera berakhir. Nah, hembusan angin muson timur ini digunakan tentara Mongol untuk pulang ke dataran Cina. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Ternyata sejak tahun 1293 ya, akhir abad ke-13, Indonesia sudah beriklim tropis. Buktinya saat itu juga sudah berhembus angin muson timur. Apa angin muson timur itu? Angin muson timur ini adalah angin yang berhembus dari Australia menuju Asia. Nah, angin inilah yang menyebabkan musim kemarau. Jika saat itu ada musim kemarau, jelas ada musim penghujan. Jika Indonesia saat itu musim kemarau dan mengalami musim penghujan, dipastikan Indonesia saat itu sudah beriklim tropis. Artinya, ternyata Indonesia sudah beriklim tropis sejak abad ke-13. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.